How's life? Great, excellent, yay. Welcome back with Sister Ulfa. Today we're going to learn about coordinate conjunction. Sis, apa sih konjungsi itu? Konjungsi adalah kata yang gunanya untuk menghubungkan kata yang lainnya atau frasa atau juga kalimat. Alright everybody, are you ready? Let's get started. Nah teman-teman, siapa di sini yang TOEFL seeker ya? Siapa sih di sini yang pengen banget ujian TOEFL? Mungkin untuk kuliahnya atau untuk beasiswa ke luar negeri. Nah teman-teman, kali ini topiknya related to the TOEFL of course ya. Hari ini kita akan membahas fanboys atau conjunction atau coordinate conjunction. Sebenarnya apa sih coordinate conjunction? Di dalam structure TOEFL gitu teman-teman, kata-kata ini atau coordinate conjunction itu akan sering sekali keluar ya. Jadi kita harus mempelajari dari coordinate conjunction ini. Jadi apa itu coordinate conjunction? Nah kita lihat ya teman-teman. Nah kita singkat dengan ini ya teman-teman, fanboys gitu. Tapi ini bukan fanboys buat K-pop atau yang lainnya ya teman-teman. Tapi ini fanboys adalah coordinate conjunction. Ingat ya, namanya juga conjunction. Berarti dia menghubungkan. Apa yang dihubungkan? Ada kata, frasa atau juga kalimat. Kita lihat ya teman-teman, untuk yang nomor 1 itu ada yang namanya for. Nih teman-teman, for itu maknanya apa teman-teman? Untuk ya. To show the reason, untuk apa? Memperlihatkan atau menunjukkan sebuah alasan. Nah teman-teman, untuk for yang biasanya teman-teman pakai because ya, instead of saying because teman-teman bisa menggunakan for juga ya teman-teman. Jadi karena atau untuk itu nggak harus because gitu ya. Contohnya ini nomor 1 nih, I will not go to the movies for my friends cannot accompany me. Berarti gimana teman-teman maknanya? Aku tidak akan pergi ke movies apa guys? Ke bioskop gitu ya. Karena temanku tidak bisa menemaniku. Nah, jadi teman-teman bisa ya menggunakan for. Ayo, siapa di sini yang tidak bisa ke bioskop sendirian? Tulis di kolom komentar ya. Oke, kita lanjut dulu ya teman-teman. Nomor 2 and. Nah, ini udah sering banget ya nggak teman-teman, sering banget teman-teman gunakan, nggak hanya di TOEFL ya teman-teman, tapi teman-teman juga biasanya menggunakan dalam kalimat sehari-hari. And itu dan. To add information, berarti apa teman-teman? Untuk menambahkan informasi A dan juga B. Kata A dan kata B. Biasanya kalau ada and itu biasanya setara ya teman-teman. Maksudnya setara gimana? Ya pasti seumpamanya yang pertama itu noun, nah yang belakangnya itu juga noun kayak gitu ya, atau kalimat sama kalimat kayak gitu, jadi dia setara. Contohnya apa? I don't like chocolate and my friends never give it to me. Nah maknanya gimana guys? Aku tidak suka coklat dan temanku tidak pernah memberikan itu kepadaku. Setaranya di mana teman-teman? Nah yang pertama itu adalah kalimat, benar nggak teman-teman? Ya kan? Yang kedua juga sama ya, dia itu juga sama-sama kalimat. Jadi karena yang pertama kalimat, yang kedua juga kalimat, nah kita sambung dengan and. Seperti itu ya teman-teman. Oke. Nah selanjutnya yang nomor 3 itu adalah nor. Nah sis, nor sama not itu sama nggak? Nggak sama ya teman-teman, it is different kayak gitu. Nah kalau nor itu gimana? Artinya dan tidak ya, dan tidak. Ingat-ingat, ini fungsinya untuk apa sih? To add a negative information. Kalau tadi and itu kan, itu bisa aja negatif bisa aja positif gitu ya. Yang penting setara aja gitu ya teman-teman. Tapi kalau nor ini to add negative
to add negative information. Jadi kita itu akan memberikan beberapa info, sudah pasti dia itu nanti negatif. For example, Grace doesn't like to drink coffee nor tea because she like soda. Nah, jadi gimana teman-teman di sini maksudnya? Nah, jadi teman-teman, si Grace ini sama-sama antara kopi sama tehnya itu ya, kopi dan tehnya itu Grace sama-sama tidak suka. Seperti itu. Karena si Grace suka apa? Si Grace suka soda. Begitu ya. Nah, contoh lainnya nih, kamu suka garam atau madu? Nih, gak suka dua-duanya. Nah, contoh yang lainnya gimana ya, teman-teman? I don't like to eat noodle nor meatball because I like fried rice. Aku tidak suka apa guys? Tidak suka mie maupun bakso gitu ya. Karena saya suka nasi goreng. Sekarang kita lanjut yang keempat, but tetapi ya. To show contrast. Nah, kalau nor tadi sama-sama tidak. Nah, tapi kalau but ini kontras ya. Nah, kalau and tadi kan menggabungkan sesuatu yang sama gitu kan. Tapi kalau but ini kontras. Yang satunya A, yang satunya B gitu ya. Artinya tetapi. I like him but he doesn't know me. Oh my god. Ini sama aja kayak teman-teman yang suka Korea gitu ya. Oh my god. I love Jungkook gitu kan, but he doesn't even know me. Ya kan? Teman-teman gitu nggak? Ya kan? Ya sama ya. Siapa juga fansnya dari siapa ya? VBTS. Let's go. Aku suka dia ya, dia laki-laki. Tetapi dia tidak tahu tentang aku gitu ya. Ya sih, kalau Jungkook pasti nggak tahu ya kalau kita itu hidup gitu ya. Atau biasanya kayak gini teman-teman, sering banget kan ada jokes kayak gitu. Kita tuh yakin gitu kan, aku yakin sama dia, nah dia yakin juga nggak suka sama aku. Nah seperti itu ya teman-teman, sama. Nah itu kita bisa menggunakan kata but gitu ya. Oke, sudah teman-teman? Oke, kita lanjut lagi. Nah, yang kelima adalah or. Or itu atau. Nih, jangan salah ya, yang tadi nor. Nah, nor itu tidak keduanya. Sedangkan sekarang itu or ya, atau. To give a choice. What is the meaning by memberikan pilihan. Nah, kalau di lagu itu kan kamu suka apa? Suka A atau suka B gitu. Kita lihat nih. Do you prefer dinner or staycation? Waduh. Apakah kamu lebih suka makan malam atau staycation atau menginap gitu ya? Menginap di hotel of course. Nah, kita lihat ya teman-teman. Nih, kalau or gitu kan, ketika kita ngomongin masalah or gitu kan, pilihan gitu. Nah, itu sudah pasti ya, sama-sama dia itu harus setara gitu. Kamu mau A atau mau B gitu. Jadi kalau kata ya sama kata, kalimat sama kalimat, terus frasa juga sama frasa. Nah, karena dinner ini kata ya, staycation juga kata ya teman-teman. Selanjutnya yaitu yet, tetapi gitu. Sis, tapi kan tadi udah ada but. Nah teman-teman, untuk but itu menjelaskan tetapi di dalam sesuatu yang signifikan. Tetapi kalau yet ya, itu digunakan biasanya tensesnya itu adalah present perfect. Dan dia itu sebuah kejadian yang biasanya tiba-tiba gitu ya teman-teman. Jadi itu perbedaan antara yet dan juga but. Nah, kita lihat nih dari contohnya ya. We may have a long distance relationship, yet our hearts are always connected. Ya. Artinya apa guys? Coba kita artikan bersama-sama. Mungkin kita LDR gitu aja ya, tetapi
hati kita selalu tersambung gitu ya, atau terhubung gitu. Sis, terus gimana kejadian yang tiba-tiba ini, maksudnya gimana? Nah, coba deh teman-teman, namanya LDR ya, hubungan long distance relationship, jarak jauh, itu sudah pasti banyak sekali apa guys, banyak sekali obstacles-nya atau challenges-nya gitu ya teman-teman. Tetapi di kalimat ini meskipun jauh gitu kan, tetapi mereka itu masih tetap berhubungan atau mereka itu masih percaya satu sama lain, seperti itu. Oke teman-teman. Nah, kalau kita pakai but, sudah pasti apa guys, ya punya selingkuhan masing-masing, bener nggak teman-teman? Yang terakhir nih teman-teman, kita ada so, jadinya. Nah, so itu to show result. Nah, apa to show result teman-teman? Untuk menunjukkan hasil gitu. The movie was really good, so we watch it. Nah, jadi mungkin biasanya teman-teman kan kalau mau ke bioskop atau mau nonton sesuatu, lihat dulu ya like trailernya atau review-review dari TikTok atau dari Instagram, YouTube dan lain sebagainya ya teman-teman. Nah, kita artikan dulu, berarti the movie was really good, berarti apa guys? Filmnya sangat bagus, jadi kita menontonnya. Alright everybody, that's all from Sister Ulfa about coordinate conjunction, atau yang tadi sempat jelaskan adalah fan voice. Nah, sebelum Ulfa akhiri, teman-teman jangan lupa ya untuk kerjakan soal di bawah ini. Kira-kira soal di bawah ini nih teman-teman, jawabannya apa ya? Teman-teman harus menggunakan coordinate conjunction yang tepat. Oke, teman-teman? Jangan lupa untuk ditulis di kolom komentar. Nah, kalau teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Atau teman-teman bisa share video ini ke teman-teman TOEFL seeker lainnya. Alright everybody, I hope that you always stay happy and healthy. And then the last I say Mr. Bob, super seru. Bye-bye.